anak demam sehabis imunisasi. Langsung harus kasih paracetamol nggak? Orang tua biasanya takut, daripada demam saya kasih paracetamol duluan ya. Padahal Halo Healthy People, kembali lagi di MP Talk Podcast Medica Plaza bersama saya dengan Dr. Gea di MP Talk Life is Great. Oke Healthy People, seperti yang kita ketahui saat ini, kita sedang dihebohkan dengan adanya kasus peningkatan gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak yang menyerang usia anak 0-18 tahun. Nah, di Indonesia sendiri kasus ini meningkat cukup tajam terutama dalam 2 bulan terakhir. Mungkin Healthy People juga sudah baca berita atau melihat di portal media adanya penggunaan obat-obatan sirup yang diberhentikan, dilarang saat ini dikarenakan dicurigai adanya zat-zat yang berbahaya yang dapat merusak ginjal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus menghindari penggunaan obat-obat sirup dan apakah ada hubungannya dengan gangguan ginjal akut pada anak? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami dari Medica Plaza hari ini sudah menghadirkan seorang dokter spesialis anak di mana kami akan mengupas tuntas topik ini, yaitu Dr. Wahyu Kusumawardani, spesialis anak. Beliau adalah dokter anak berpengalaman dan bekerja praktek di berbagai rumah sakit. Halo. Selamat siang Dr. Wahyu. Iya, dokter, kesibukannya apa nih dok sekarang? Boleh diceritakan dok? Saya kebetulan praktek di Sukabumi. Saya dokter spesialis anak, kepala SMF di sana dan konselor laktasi. Oke dok, seperti yang dibahas saat ini topiknya sedang heboh ya dok ya, gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Nah saya mau tanya dulu nih dok, sebenarnya apa sih dok gangguan ginjal akut progresif atipikal ini? Ya, jadi gangguan ginjal akut ini adalah suatu kondisi di mana gangguan ginjal akut yang terjadi saat ini adalah tipenya atipikal dan progresif. Apa itu atipikal? Atipikal artinya dia tuh berbeda tipikalnya dengan gangguan ginjal yang sudah kita kenal sebelumnya. Contoh nih, ada penyakit ginjal namanya GNAPS. Jadi dia itu khasnya adalah muncul gangguan ginjal setelah 14 hari post infeksi. Jadi biasanya anaknya tuh ada gatal-gatal di kulit, terus gatalnya jadi bernanah atau ada infeksi tenggorokan sebelumnya. 14 hari kemudian anaknya tiba-tiba bengkak, urinnya berkurang produksinya, terus urinnya gambarannya kayak cucian daging, warnanya merah gitu. Nah, gangguan ginjal akut yang saat ini sedang kita hadapi itu berbeda tipenya dari gangguan ginjal yang sudah pernah kita kenal sebelumnya. Makanya disebutnya atypical. Dan dia progres. Artinya dari awal dia muncul sampai terjadi benar-benar ginjalnya gagal fungsi dan akhirnya menyebabkan kematian itu waktunya sangat cepat gitu. Makanya disebutnya sekarang namanya di bahasa yang sering kita dengar presentasi dari Kemenkes atau IDAI sebelumnya disebutnya sebagai gagal ginjal akut atypical progresif. Oke. Jadi cukup berbeda ya dok ya dengan gangguan ginjal pada umumnya ya. Bisa dibilang ini juga penyebabnya belum diketahui ya dok ya saat ini ya dok. Atau benar seperti itu dok? Jadi waktu kemunculannya ada beberapa yang menganggap bahwa jangan-jangan ini ada hubungannya sama COVID. Jadi kayaknya kita udah sering dengar ya ada istilahnya long COVID. Jadi COVID-nya udah selesai nih, tapi dampak COVID-nya masih berlangsung gitu. Tapi ternyata setelah kasusnya beberapa diteliti gitu, makin banyak kasusnya, ternyata banyak anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut ini yang nggak pernah infeksi COVID sebelumnya gitu. Jadi ternyata infeksi COVID bukan. Terus jadi awal-awal kemunculan ini itu ada beberapa pemeriksaan yang sudah dilakukan. Awalnya ada pemeriksaan namanya pemeriksaan patogen. Jadi dianggapnya jangan-jangan nih gangguan ginjal akut ini penyebabnya patogen. Patogen tuh artinya sesuatu yang dapat menyerang tubuh kita. Bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur gitu. Ternyata pas dicek, banyak pasien yang nggak ketemu patogen apa-apa di tubuhnya dia. Tapi dia ngalamin nih gangguan ginjal akut gitu. Ternyata pas saat ini kita lihat, ada beberapa pasien yang ternyata terkonfirm gitu. Bahwa mereka mengkonsumsi obat-obatan yang dianggap tercemar dari zat-zat yang kita udah kenal sebelumnya, ethylene glycol atau diethylene glycol gitu. Tapi apakah hanya
kedua zat itu atau resmi nih penyebabnya itu. Sampai sekarang baik dari Kemenkes maupun Badan POM masih melakukan investigasi untuk mengetahui gitu penyebab pastinya apa sih. Oke, baik, terima kasih Dr. Dani atas penjelasannya. Dapat kita simpulkan sebenarnya gangguan ginjal akut ini tidak berhubungan dengan riwayat COVID ya dok ya? Karena ada beberapa yang Kemenkes juga. Jadi hari Jumat kemarin Kemenkes itu sudah memberikan laporan secara resmi bahwa dari beberapa itu malah nggak ada yang pernah infeksi COVID sama sekali. Gitu. Bahkan ada sekitar 5% dari total semua penderita itu malah terinfeksi virus lain, jenis virus lain, namanya adenovirus. Cuman ya artinya dari semua kasus cuma 5% juga nggak signifikan. Jadi hampir dibilang kayaknya sih ini belum ada hubungannya ya sama COVID. Dan penyebabnya dari penggunaan obat sirup itu sebenarnya juga masih sedang diteliti ya dok? Ada pengaruh dari etilen glikol dan di etilen glikol itu juga masih diteliti saat ini ya? Jadi karena kemarin dari hasil pemeriksaan patogennya nggak ditemukan apa-apa, akhirnya dilakukanlah pemeriksaan toksisitas. Jadi untuk tahu nih ada racun nggak sih yang bikin, karena kan gini, ginjal ngalamin gangguan itu kan nggak mungkin tiba-tiba nggak ada penyebabnya. Nah itu yang lagi dicari. Kemarin dari hasil pemeriksaan toksin ternyata didapatkan tuh kayaknya nih ke arahnya adalah keracunan zat-zat itu, baik etilen glikol atau DEG, dietilen glikol. Nah masalahnya adalah kenapa sih ini bisa terjadi seperti ini? Jadi etilen glikol dan dietilen glikol itu ternyata setelah diteliti hasil akhirnya dia itu bisa membuat kristal. Namanya kristal oksalat. Nah, kristal itu yang nantinya jadinya nyangkut di ginjalnya si penderita yang mengkonsumsi dan akhirnya membuat gangguan ginjal bisa sampai ke gagal ginjal. Nah, kemarin dari RS Cipto, kalau saya nggak salah kayaknya RS Cipto deh, ya, karena saat ini Cipto Mangunkusumo jadi rumah sakit rujukan nasional untuk ginjal ya. Mereka melakukan biopsi jaringan, jadi si ginjalnya itu dilakukan biopsi, ternyata benar gitu, dan ditemukannya kerusakan ginjalnya kemungkinan besar saat ini karena si penggunaan obat-obat sirup yang ada kandungan etilen glikol dan akhirnya berubah jadi kristal oksalat dan akhirnya menyebabkan kerusakan ginjal di pasien-pasien tersebut. Baik dok, jadi tadi dokter sudah menjelaskan pengaruh dari etilen glikol dan dietilen glikol ini cukup kuat ya untuk menimbulkan terjadinya gangguan ginjal akut pada anak sampai saat ini ya. Kita belum tahu lagi nanti penelitiannya seperti apa. Kita tunggu hasil investigasi lebih lanjut. Betul. Nah, saya mau tanya lagi nih dok, sebenarnya apa saja sih dok obat-obat yang mengandung etilen glikol ini ya? Karena kan banyak banget anak-anak itu yang sudah mengkonsumsi obat sirup dan dicurigai katanya banyak kandungan etilen glikol. Kalau untuk obat-obat yang sering dikonsumsi yang familiar itu contohnya apa saja dok? Jadi gini, pasti pertanyaannya gini, kalau misalnya etilen glikol berbahaya, kenapa sampai ada etilen glikol di dalam obat gitu kan? Padahal harusnya obat itu sebelum keluar ke pasaran, dia harusnya udah diteliti bahwa obat ini aman dan berkhasiat gitu. Kenapa harus sampai ada bahan berbahaya dan menyebabkan ini? Pasti pertanyaannya gitu. Jadi gini, kalau obat itu kan sediaannya banyak ya dok, mulai dari tablet, kapsul, sirup gitu, injeksi yang lewat suntikan atau yang lewat anus suppositoria. Obat-obatan itu untuk yang sirup, jadi supaya dia bisa tercampur dengan baik, teremulsi dengan baik, dia tuh harus ada bahan campurannya. Jadi obat itu kan ada zat aktifnya, katakanlah paracetamol, zat aktifnya paracetamol gitu. Nah, pencampurnya atau pengemulsinya kita ada bahan tambahannya supaya si air dan si obat itu bisa tercampur dengan baik. Nah, salah satu pelarut yang sering dipakai itu polyethylene glycol namanya. Nah, polyethylene glycol ini aman. Dia memang difungsikan untuk penambahan adjuvan, bahan penambah untuk si obat-obatan sirup. Tetapi dalam kenyataannya kalau pabrikan si pembuat polyethylene glycol ini buatnya tidak baik,
dia bisa tercemar sama yang namanya si ethylene glycol. Nah, ethylene glycol ini yang berbahaya. Jadi sebenarnya kalau penggunaan polyethylene glycolnya atau zat aktifnya nggak masalah gitu. Jadi kemarin kan keluar tuh kemarin Jumat itu keluar bahwa ada 102 obat yang dirilis sama Kemenkes dan Badan POM. Padahal mungkin ada yang nanya di rumah, loh anak saya selama ini minum itu nggak ada masalah kok tiba-tiba sekarang jadi bermasalah gitu. Itu dok, saya mau tanya itu juga. Obat itu kan sebenarnya sudah lama dikeluarkan dan dipasarkan ya, sudah lama dikonsumsi juga. Tapi kenapa kasus gagal ginjal akut pada anak ini baru muncul sekarang gitu? Itu satu. Yang kedua, apakah ada faktor pencetus lain yang memperberat terjadinya kasus ginjal ini? Karena kalau kita lihat ya dok ya, anak-anak itu cepat sekali kondisinya memburuk, bahkan ada yang meninggal seperti itu. Nah dari dokter seperti apa dokter? Ya, jadi polyethylene yang tadi saya bicarakan bahwa polyethylene glycol ini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi karena dia tercemar gitu, karena dia tercemar terus bikin akhirnya obat ini jadinya berbahaya. Gitu. Sirupnya ya, bukan zat aktifnya. Jadi paracetamol sirup yang bahaya jadi bukan parasetnya gitu. Kadang orang salah kaprahnya, oh berarti nggak boleh minum paraset dong gitu. Enggak. Yang bahaya saat ini adalah bentukan sirupnya. Karena tadi curiganya tercemar. Kalau dulu bilang, lo dulu tapi anak saya minum paracetamol sirup baik-baik aja. Iya, karena kan namanya tercemar artinya nggak dari awal. Kalau dari awal sudah ada ethylene glycol pasti Badan POM juga nggak mungkin mengeluarkan obat itu gitu. Terus kalau ada yang nanya, jangan-jangan memang sengaja pabrik obatnya ganti nih dari polyethylene glycol ke ethylene glycol gitu. Ya karena alasan tertentu, misal lebih murah dan sebagainya. Saya rasa sih juga enggak ya, karena gini, Badan POM itu kalau kita distributor obat nih, kita mau mengganti obat, jangankan kita mengajukan merek, kita mau mengganti formulasi obat kita dari kandungan A jadi ke B gitu, itu aja harus dilaporkan. Jadi nggak bisa tuh semata-mata pabrik obat langsung ganti gitu. Apalagi yang diganti barang yang berbahaya seperti ini, jadi pasti sih enggak ya. Jadi ini sih kemungkinan besar pure memang kontaminasi. Tapi kontaminasinya di tingkatnya siapa nih? Apakah di produsennya polyethylene glycol atau di farmasinya? Nah ini yang masih jadi investigasi sampai saat ini gitu. Oke, baik. Saya mau bertanya sebagai dari sisi orang tua ya dok ya. Kebetulan kita kan ada beberapa yang sudah punya anak. Jika orang tua atau ibu ini sudah terlanjur nih dok memberikan obat tersebut yang ada kandungan tadi semacam ethylene glycol itu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan dok? Karena banyak banget yang panik, khawatir juga sih sebenarnya masyarakat di luar sana. Ya, jadi gini, ini kayaknya pertanyaan yang sering banget dan langsung heboh nih ditanyakan. Betul. Udah telanjur keminum nih, apa sih yang harus kita lakuin? Ya, jadi gini, kalau udah telanjur keminum ya yang pertama dilakukan dihentikan dulu. Yang kedua langsung konsultasikan ke dokter. Kemenkes sudah rilis tuh ada 102 obat kalau nggak salah yang saat ini dicurigai gitu masuk ke dalam kategori yang mengandung ethylene glycol atau DEG. Nah kalau misalnya nih saat ini di rumah udah telanjur diminum, kalau masih diminum ya segera dihentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, segera konsultasikan ke dokter. Karena ya harusnya dok, dalam kenyataannya nih, obat itu memang sebaiknya tidak dibeli secara bebas. Harus dengan resep. Yes. Jadi obat akan jadi obat kalau diminumnya sesuai indikasi dan sesuai dosis gitu. Contoh nih, di Amerika di tahun 2007, obat-obatan yang bisa dibeli tanpa resep itu dulu dibelinya bebas, kapan aja orang bisa beli gitu, untuk umur berapapun. Ternyata efek samping obatnya tuh yang timbul karena efek samping obat, entah karena salah dosis lah, entah karena apa segala macam, itu tinggi banget. Di 2007 Amerika tuh mulai ngatur, jadi nggak semua obat bisa dibeli. Mau obat apapun sebatas obat batuk pun itu nggak bisa dibeli secara bebas. Hasilnya apa? Dari 2007 sampai sekarang efek samping karena obat-obatan itu tuh menurun banget di sana, gitu. Nah, terkadang gitu kita sebagai orang tua kita harus bijak. Kalau anak kita sakit nih, anak kita batuk gitu, seringannya ya udah beli obat batuk. Kalau nggak bisa nanti baru berobat. Nah, itu yang salah banget gitu. Obat itu harus diberikan sesuai indikasi, seringan apapun obatnya gitu. Karena apalagi di anak, berat badan itu menentukan sekali dosis yang bakalan diberikan ke pasiennya.
Oke. gitu. Jadi seringan apapun obatnya, sebaiknya memang tidak diberikan sendiri gitu. Nggak bisa beli obat sendiri. Contoh gini, obat demam. Obat demam kan nggak bahaya kan dok? Saya boleh dong kalau anak saya demam kasih. Demam itu kan bukan penyakit. Demam itu gejala dari suatu penyakit. Dan tubuh kita tuh butuh saat kita lagi ada infeksi, tubuh kita tuh butuh mengalami demam. Betul. Karena saat kita lagi demam, tubuh kita itu kan punya sel-sel pertahanan, ya kan? Sel-sel pertahanan tubuh kita itu akan lebih optimal terjadi, lebih optimal bekerjanya itu saat tubuh kita ngalamin demam. Jadi apakah semua demam harus langsung minum obat demam? Ya enggak juga. Banyak kok cara lain yang bisa kita lakukan saat anak kita demam. Contoh, dikasih minum yang banyak, diganti baju yang lebih nyaman, dikompres hangat, itu semuanya bisa untuk menurunkan demam. Kayak misalnya gini, anak demam sehabis imunisasi, langsung harus kasih paracetamol nggak? Orang tua biasanya takut, daripada demam saya kasih paracetamol duluan ya. Padahal saat dia demam, post imunisasi, setelah imunisasi, itu kan demamnya terjadi karena tubuhnya tuh ngerespon. Antibodi badannya itu lagi ngerespon sama imunisasi yang kita kasih gitu. Iya benar. Perlu obat demam nggak? Nggak usah gitu. Selama anaknya masih mau minum, masih aktif, ceria. Beda kalau misalnya di kasus-kasus tertentu yang memang dokternya sudah mengindikasikan, ya pasti memang saat itu kita sudah putuskan untuk perlu. Dan dosisnya pun kan kita yang mengatur gitu. Kita tahu, karena di anak kita agak beda nih dok sama dewasa. Mungkin dewasa dosisnya 1 tablet gitu. Di anak kan dosisnya berapa? Walaupun di tiap kemasan obat tuh misalnya ada umur 1 sampai 2 tahun, boleh diminum 2 mili misalnya. Tapi kan alangkah lebih baik dan alangkah lebih terukurnya kalau misalnya memang dosis itu memang disesuaikan berdasarkan berat badan. Karena tadi saya bilang, obat itu bakalan jadi obat kalau sesuai indikasi dan dosisnya tepat. Kalau di luar indikasi dan dosis yang nggak tepat, kayaknya juga nggak jadi obat ya gitu. Malah kayak gini nih kejadiannya gitu. Saya sih ya bukannya kita selalu harus bisa melihat masalah dari 2 sisi ya. Mungkin pelajarannya adalah setelah ini, setelah ada kasus seperti ini, saya sih jadi berharap orang tua di luar sana matanya lebih terbuka. Artinya jangan sedikit-sedikit anaknya dikasih obat. Betul. Anak nggak mau makan, pilihannya ke multivitamin. Anak flu sedikit, langsung beli antibiotik. Betul. Nggak gitu. Coba deh, dari kejadian ini nih, salah satu hal baik yang bisa kita tarik adalah kita jadi lebih waspada loh, gitu. Bahwa obat itu tuh bukan hal sembarangan yang bisa kita minum, gitu. Bukan hal sembarangan yang kita konsumsi secara bebas. Atau ya udah diminum kalau butuh aja. Kalau nggak butuh saya berhentikan, contoh antibiotik. Bisa nggak kayak gitu? Juga nggak bisa gitu. Jadi saya sih berharap dengan kejadian kayak gini kita bisa lebih waspada ya dok ya. Lebih gitu. aware dan juga tidak panik ya dok. Ya gitu. Dan juga kalau misalkan memang membutuhkan sangat sekali obat ya, orang tua harus konsultasi dengan dokter. Jangan membeli obat bebas karena obat itu harus dengan resep. Itu yang paling penting. Betul. Kemudian ini juga dok, saya mau tanya terkait untuk tenaga medis dilarang meresepkan obat-obatan sirup. Nah, itu apakah benar, dok? Iya. Jadi dalam rangka mengurangi angka kejadian gangguan ginjal akut ini, IDAI itu bersama Kemenkes dan Badan POM itu mengeluarkan himbauan gitu. IDAI mengeluarkan himbauan ke dokter spesialis anak dan ke masyarakat umum. Untuk sementara ini obat-obatan dalam bentuk sirup kita stop dulu. Sampai hari ini ya dok untuk update-nya gitu. Benar. Jadi nggak boleh minum obat, ya tetap boleh minum obat. Kalau anaknya sakit ya tetap kita kasih, cuman nanti kita kasihnya dalam bentuk puyer. Bubuk ya? Bubuk, jadi bisa dari tablet yang digerus atau dari kapsul yang dibuka kemasannya gitu. Untuk anak-anak yang belum bisa minum tablet atau kapsul, tapi yang udah bisa minum tablet atau kapsul ya sudah kita berikan tablet atau kapsul. Kalau untuk bayi dan balita dok ya kan rata-rata obatnya kan drop, sirup dalam bentuk cair ya. Ada juga kan yang belum bisa dikasih dalam bentuk puyer ya dok kalau kayak bayi gitu ya. Nah itu ada alternatif lain nggak dok dalam memberikan obat untuk si bayi atau balita ini? Kalau puyer sih relatif masih bisa diberikan ya dok. Kan kalau puyer tinggal dicairkan aja. Mungkin kalau
bayi di bawah 6 bulan bisa dibantu pakai ASI dan sebagainya gitu. Kalau dicairkan sih sebenarnya kalau bubuk, maksudnya dalam nggak jumlah besar sih harusnya sih masih bisa ya. Masih bisa Gitu. ya dok ya. Paling kalau misalnya pahit gitu ya orang tua pasti, saya rasa semua orang tua juga udah pernah lah menambahkan sesuatu yang manis untuk yang penting obatnya keminum deh gitu. Gitu. Yang penting harus diperhatikan bahwa asupan gulanya yang nggak berlebihan dan terkadang kan ada yang tuh yang dicampur madu gitu ya. Untuk anak di bawah 1 tahun madu belum boleh dipakai buat pencampur itunya gitu. Karena ada bakteri infeksi yang berbahaya ya dok di madu itu kalau di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Betul. Nah kita balik lagi nih healthy people ke gangguan ginjal akut. Mungkin dari dokter tadi belum menyampaikan gejala dan tandanya seperti apa. Bisa disampaikan dok gejala tanda gangguan ginjal akut pada anak yang saat ini seperti apa ya dok? Oke. Namanya aja udah gangguan ginjal akut. Berarti yang diserang adalah ginjalnya. Fungsi ginjal yang paling utama adalah membuat urin. Betul. Gitu. Jadi gejalanya bisa apa? Gejalanya mulai dari bisa demam, mual muntah ya. Kenapa bisa mual muntah ya? Karena urin itu kan media tubuh untuk membuat zat-zat sisa metabolisme. Ada urium, ada kreatinin gitu. Saat zat itu tidak bisa dibuang lewat tubuh, akan tertumpuk gitu. Nah, salah satu efek sampingnya saat urium atau kreatinin kita tinggi, anaknya tuh bisa ngalamin mual sama muntah gitu. Tapi untuk gejala yang paling spesifiknya adalah penurunan jumlah produksi urin. Kencingnya berkurang ya? Iya, kencingnya berkurang. Mungkin ada yang nanya nih, gimana cara ngitung kencingnya sih gitu? Tahu anak saya kencingnya kurang tuh dari mana gitu? Urin normal itu dihasilkan 1 cc per kilo berat badan per jam. Jadi contoh nih, anak berat badan 10 kilo misalnya. Dia akan menghasilkan kencing berarti sekitar 10 cc tiap sejam. Cara gampangnya buat tahu, ini kita ngomongin anak ya, nggak ngomongin bayi. Kalau bayi kan memang durasi kencingnya lebih banyak. Sering. Walaupun produksinya urinnya hampir serupa, emang nilai normalnya segitu. Cuman kalau untuk di anak, karena rata-rata buang air kecilnya tuh sekitar 3 atau 4 jam sekali. Ya udah, di rumah tinggal dilihat aja gitu, produksinya nyampe nggak segitu. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya bisa, kalau anaknya udah bisa pipis tanpa pampers, biasanya kita nyaranin orang tuanya buat lihat pakai gelas ukur atau pakai botol. Diukur aja gitu. Ditakar berapa? Ya dok ya? Ya, ditakar. Berapa nih kencingnya yang didapat dalam 4 jam nih berapa? Atau kalau pakai pampers, gampangnya kalau punya timbangan kue tuh dok, kalau kita mau bikin kue kan ada timbangan kue yang bisa, dalam yang bisa nimbang dalam satuan gram. Pampersnya ditimbang aja gitu. Tapi syaratnya pampersnya harus isinya cuman buang air kecil ya, nggak boleh kecampur buang air besar gitu. Nah, si pampers yang penuh tadi kita timbang. Nanti kita kurangi sama berat pampers kering. Katakanlah berat pampers basahnya 120 gram. Berat pampers keringnya 20 gram. Artinya kurang lebih kayaknya nih ada pipis kurang lebih dengan berat 100 gram di dalam pampers itu. Terus cara ngitung konversinya gimana? Kan tadi saya bilang tuh normalnya 1 cc per kilo per jam. Cara baginya gimana? Misalnya ada anak beratnya 10 kilo. 10 kilo? 10 kilo, dia pakai pampers selama 4 jam. Dokter tadi timbang 120 dikurangin 20 berarti 100. 100 itu dokter bagi dulu ke 4. 100 bagi 4 berapa? 25 ya? Nah, 25. Karena beratnya 10, caranya 25 dibagikan 10. Dapatnya berapa? 2,5. Nah, artinya dia masih normal. Berarti kencingnya dihasilkan kurang lebih 2,5 cc per kilo per jam. Gitulah kurang lebih. Nah, kalau ditampung di botol juga gitu. Dihitung aja. 100 tadi dia kencing ini durasinya berapa jam sih jarak kencingnya? Oh 4 jam. 100 bagi 4, 25. Sama berat badannya 10 dibagi aja 25 bagi 10 dapatnya 2,5 gitu. Jadi kalau mau presisi ya gitu. Yang jelas sih yang paling gampang adalah anak nggak boleh tuh nggak ada kencing 12 jam. Jadi orang tuanya minimal 3-4 jam itu harus sudah pipis ya. Gitu. Makanya terkadang kan kalau anaknya pakai pampers, orang tuanya suka kecolongan nih. Bu ini nggak kencing dari berapa? Saya nggak tahu dok. Ini pampers dari pagi. Pampers itu kan nggak boleh dok dipakai dalam jangka waktu yang lama. Maksimal 4 jam dia harus diganti. 4 jam harus diganti. Nah itu salah satu
orang tuanya harus lebih aware. Ini udah pipis belum gitu. Selain jumlahnya, warna pipisnya juga harus diperhatikan gitu. Pekat atau tidak? Yes, benar. Pekat nggak ada perubahan warna nggak? Kalau pekat ya coba deh anaknya diberikan cairan, dikasih minum, coba. Mungkin nggak dia kurang cairan dan sebagainya. Tapi salah satu yang harus dijaga benar adalah nggak boleh nggak ada buang air kecil dalam kurun waktu yang lama gitu. Tadi dokter sudah menyampaikan gejala dan tandanya. Adanya penurunan kencing, kemudian kita harus konsultasi ke dokter. Nah, kapan gagal ginjal ini dikatakan alert nih? Wah, ini udah mulai ada tanda-tanda bahaya nih. Nah, itu yang seperti apa, Dok? Kondisi seperti apa? Misalkan dia ada demam kah? Sudah tidak ada kencing sama sekali atau bagaimana, Dok? Jadi gini, kalau ditanya gejala apa sih yang harus dibawa ke rumah sakit? Betul. Kalau kita ngomongin ginjal, kita tuh ngomongin sesuatu yang tidak bisa memperbaiki diri. Itu dulu yang harus diingat. Betul. Ginjal itu salah satu organ yang kalau udah rusak, dia nggak bisa mundur lagi, gitu. Jadi kalau ditanya kapan sih saya harus bawa anak saya ke rumah sakit, harus nunggu nggak ada kencing dulu atau harus gimana? Enggak. Sekecil apapun gejalanya, bawa deh. At least kalau nggak mau ke IGD, konsultasi ke dokter anaknya. Karena penyakit ini semakin cepat ditangani, akan semakin baik. Problemnya adalah yang terjadi di lapangan, rata-rata tuh yang datang ke rumah sakit, udah gejalanya sudah sangat lanjut. Gitu. Contoh, udah nggak ada kencing 24 jam. Itu lama loh, nggak ada kencing 24 jam gitu. Jadi kalau ditanya, jadi harus nunggu nggak ada kencing berapa jam sih, Dok? Tadi kan udah diajarin tuh cara ngitung kencingnya. Kalau kencing udah mulai berkurang, anak udah mulai kelihatan lesu, lemas, mual muntah, itu segera bawa ya, Dok ya? Harusnya sih segera dibawa. Karena itu tadi, kita ngejar waktu. Kalau ginjalnya udah keburu rusak, udah keburu ngunci nih. Kalau, Dok, bisa nggak balik lagi fungsinya? Ya bakalan sulit gitu. Tapi kalau tertangani dari awal, akan jauh lebih baik. Bukan berarti kalau berarti kalau anak demam gangguan ginjal akut ya? Enggak gitu. Tapi paling tidak gini, kita bisa aware dari awal, Dok. Kita bisa atasi dari awal. Orang tua juga kan saat ini pasti takut ya mau kasih obat. Aduh, saya kemarin lihat di Instagram ibu-ibu serentak membuang semua vitamin yang dia punya. Nggak harus gitu juga sih. Kita tunggu dulu aja investigasinya gimana. Vitaminnya sementara yang di rumah disimpan dulu. Yang belum expired disimpan di suhu 22 derajat Celcius, suhu aman. Simpan dulu aja 1-2 hari kita lihat nih gimana sih investigasinya. Tapi yang jelas saat ini kalau ada gejala sekecil apapun, coba deh. Langsung ke dokter. Konsultasi. Jangan main dokter-dokteran sendiri. Nggak usah orang tua. Bahkan kami yang dokter aja, disumpahnya itu nggak boleh megang anak sendiri atau keluarga sendiri. Karena ya itu, semua kondisi itu butuh pemikiran yang rasional gitu. Jadi nggak boleh kita, kayaknya sih anak saya butuh antibiotik deh gitu. Atau kayaknya anak saya butuh obat demam. Pasien datang ke kita demam aja gitu, kita bakalan tanya, Dok, anak saya demam. Yang pertama kali dokternya pasti tanya adalah diraba pakai tangan atau diukur termometer, Bu. Gitu. Karena terkadang kita suka raba, anak saya demam nih, nggak dikonfirmasi termometer, yang diambil pertama adalah obat. Nah itu tuh yang harus orang tua di luar sana tuh harus aware gitu, harus sadar betul bahwa nggak bisa main-main sama penyakit, nggak bisa main-main sama obat, nggak bisa, apalagi gangguan ginjal akut ini, nggak bisa nunggu sampai gejalanya berat dulu, baru saya ke dokter deh, nggak bisa gitu. Jadi ada gejala kecil aja, bawa konsultasi deh, gitu. Nah, untuk pengobatan nih, Dok, kembali ke gangguan ginjal akut, sekarang saat ini untuk anak pengobatannya seperti apa, Dok? Karena penyebabnya juga masih diinvestigasi gitu. Tapi yang jelas sih saat ini kalau ada gangguan ginjal akut, tata laksananya yang saya baca hampir serupa sama gangguan ginjal yang lainnya. Yang pertama pasti cairan gitu, dianggap untuk kita cukupin dulu kebutuhan cairannya. Ada beberapa obat ginjal, Kemenkes kemarin itu ya, itu ngeluarin ada obat yang sedang diuji cobakan ke pasien kita. Sayangnya obatnya nggak ada di Indonesia. Negara paling dekat yang punya Singapura sama Australia gitu.
obat ini juga masih dalam proses penelitian, dokter. Artinya memang ada pasien yang bisa sembuh, cuman kan untuk kita yakin, ini memang obatnya gitu, pengobatan efektifnya gitu, kita masih nunggu kabar dari Kemenkes dan Badan POM ya gitu. Jadi sementara sih belum ada pengobatan spesifik gitu yang kita pakai untuk si gangguan ginjal akut ini. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir dok, sebelum kita tutup, ada yang dokter ingin sampaikan tidak kepada orang tua atau healthy people yang menyaksikan kita saat ini, pesan-pesan gitu dok, agar tidak panik namun tetap aware, waspada dengan kasus gangguan ginjal akut pada anak ini. Silakan dok. Jadi gangguan ginjal akut ini awalnya kan terjadi karena penggunaan obat-obatan. Jadi gimana caranya kalau bisa anak kita nih jangan sampai jatuh sakit. Jadi sebenarnya semua penyakit itu pencegahannya sama. Jangan sampai terjadi penyakitnya, paham ya? Jadi jangan sampai. Kalau dibilang jangan sampai anak saya sakit tuh gimana? Ya tapi pencegahan itu di mana-mana, di penyakit apapun itu akan jauh lebih baik daripada pengobatan. Betul. Pencegahannya gimana? Sama aja. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, imunisasi gitu ya, nutrisi yang baik, aktivitas fisik yang cukup untuk anak-anaknya itu hal yang saat ini menurut saya lebih penting. Karena dengan begitu anaknya jadi lebih sehat akhirnya nggak sakit akhirnya nggak butuh obat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai indikasi dan tidak sesuai dosis gitu. Jangan mengide untuk cari obat sendiri, ngobatin sendiri gitu. Terus akhirnya nanti akan berdampak buat anak-anaknya. Jadi stop penggunaan obat-obatan bebas, terutama untuk anak-anak ya gitu. Karena anak-anak ini jauh lebih rentan. Dosis yang kecil buat dewasa, buat anak-anak jauh lebih besar gitu. Jadi kita yang harus lebih bijak gitu. Terus yang ketiga, kita harus lebih aware nih sama gejala yang anak kita alami. Karena walaupun pergi ke dokter gitu, dokternya oke banget. Tapi kalau kita bawanya sudah dalam kondisi yang lanjut juga gitu, dokternya nggak akan bisa berbuat banyak loh gitu. Yang pertama kali yang lebih tahu kondisi anaknya itu adalah orang tuanya. Jadi kita yang harus lebih aware. Anak saya kapan sih terakhir buang air kecil? Ternyata itu penting. Anak saya cukup nggak sih minumnya? Anak saya nih udah minum obat apa aja? Obatnya aman nggak? Expired nggak? Ini obat ini diberikan oleh dokter atau saya yang cari sendiri? Itu semua kita butuh itu semua untuk melindungi anak-anak kita gitu. Ikatan Dokter Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi, saya rasa semua juga sudah membaca itu, dipraktekkan dengan baik. Tujuannya cuma satu, biar menyelamatkan anak-anak kita, tidak terjadi penyakit-penyakit yang mengerikan, salah satunya si gangguan ginjal akut ini. Gitu. Gitu sih dok. Baik. Ya, terima kasih banyak ya Dokter Dani atas penjelasannya. Oke, healthy people, tadi seperti yang disampaikan Dokter Dani, mengenai kasus gangguan ginjal akut pada anak dan juga penggunaan obat-obatan sirup saat ini yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, di mana dapat kita tarik kesimpulan, yuk healthy people kita jaga anak kita, bijak dalam memberikan obat, lakukan pengawasan juga dalam memberikan obat dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebih seperti itu ya dok ya. Oke. Nah, untuk healthy people semua, jangan lupa melakukan cek kesehatan di Medica Plaza dengan melakukan medical check up. Dan juga saat ini di Medica Plaza sudah ada medical check up untuk anak dan bisa dilakukan secara berkala. Untuk info lebih lanjut, healthy people bisa dapatkan informasi kesehatan di Instagram kami Medica Plaza dan juga jangan lupa komen ya di bawah ini dengan like, share dan juga subscribe YouTube kami Medica Plaza supaya healthy people tetap update nih tentang informasi kesehatan yang tidak ketinggalan menarik lainnya. Terima kasih banyak ya Dokter Dani atas partisipasinya dan sudah join di MP Talk. Ya, semoga podcast kita bermanfaat ya Dok ya. Baik. Oke, sampai jumpa healthy people di episode selanjutnya. Semoga healthy people sehat selalu. MP Talk, life is great.